Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in walau muridun ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman Kicauania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya simple, kaitannya dengan pemahaman kacer bagong ya, karena kacerku ya akeh sing bagong ya. Ya akeh, mayoritas kacerku yang bagong ya. Yang namanya intinya seputar kacer bagong lah ya. Terutama khususnya yang jinak kemarin, yang baru dapat kapan hari yang jinak cetrekan ya. Jadi gini teman-teman ya. Nggak tahu kenapa kemarin itu yang Pak Mejeng di Facebook ya kemarin itu kan memang seharian itu dari pengamatan saya, burung itu kan memang kalau dengar suara kacer, denger aja itu lebih banyak ya, wes pasti, walaupun nanti dia itu seharian, makanya kan kenapa burung itu sebelumnya itu sering tak aplak sendiri, tak taruh di pojok rumah, karena burung itu kalau berusaha ditempel-tempel dengan jarak yang dekat itu memang banyak ternya, wes pasti bagongnya, tapi kalau sendirian ditaruh di pojok sendirian ya, suara kacer yang lain itu tidak terlalu dekat ya, dia minim bagong, bukan berarti gak bagong, minim, tetap bagong bro, bagongan memang parah ya. Mengenai kacer bagong itu dari pengalaman saya itu begini teman-teman ya, menurut saya karena kacer itu keluar masuk di sini ya, jadi gini, kacer itu ada dua versi ya, ada yang hobi bagong, ada yang gak hobi bagong. Tapi ini semua bukan berarti gak bagong sama sekali gitu loh. Jadi ada yang hobi nangkur, ada yang gak hobi nangkur. Kalau yang hobi nangkur ya itu dikit-dikit nangkuran ya. Ini kaitannya dengan karakter gak Bang Kinara? Ya bisa jadi karakter juga. Memang dikit-dikit nangkuran, wis angel manu erek ngono lho. Memang sulit dikit-dikit nangkuran, dan burung-burung seperti ini biasanya enaknya itu lebih baik ditaruh di rumah sendiri, sendirian aja, nggak usah dikasih teman, ataupun kalaupun mau dikasih teman ya satu aja, jaraknya agak jauh, dengernya lirih-lirih, ini enak. Tapi kalau terlalu dekat tuh kadang tuh yang hobi bagong kadang-kadang ya tarter bagongan tok akhirnya. Dan bagong itu bisa nggak disembuhkan, dihilangkan bagongnya? Kalau saya bro ya, ini ya nggak bisa bro ya. Gak bisa, gak bagong gak kacer bro ya, gak bagong gak kacer ya jenenge kacer ya pasti bagong, bener bro ya. Apa ya, gini, kadang-kadang karena saya pernah mengukur hati saya, mengukur pola pikir saya ya, jadi gini teman-teman, kacer saya itu kalau misalkan saya merawat kacer 4 bulan 5 bulan, burung ini belum pernah nangkur di tangan saya, itu kadang-kadang orang yang misalkan agak merasa gimana gitu ya, kadang merasa bahwasanya wah ini kacer anti bagong gini, padahal merawat baru 4 bulan 5 bulan di dia. Bahkan saya pernah merawat kacer yang belum pernah bagong sama sekali di tangan saya sampai 1 tahun, dan ternyata ketika pindah tangan bagong. Apakah itu salah perawatannya? Sebenarnya sih menurut saya enggak bro, bukan salah perawatan kalau menurut saya loh ya, karena waktu itu jumlah kapasitas kacer di rumah saya waktu itu cuma 4 ekor. Karena kalau kita mau bicara sebab musabab kenapa kacer bagong, ini luas ya, kacer bagong. Sekarang begini, tak gudik lagi kamu ya, apakah kacer bagong itu adalah kacer yang kalah mental? Nggak bisa diklaim begitu teman-teman. Apakah kacer bagong itu dinyatakan bisa diklaim bahwasanya kacer yang over birahi? Nggak bisa diklaim gitu juga. Lo nggak bisa. Sekarang gini, sampean pernah nggak menjumpai sebuah keadaan? Saya pernah menjumpai bro. Saya pernah menjumpai gantang burung. Waktu itu 7 ekor kalau nggak 8 ekor. Lupa saya ya. 7 ekor kalau nggak 8 ekor. Gantang. Satu burung bagong semua. Lah terus kalau memang kacer bagong dikaitkan, diklaim itu kaitannya dengan mental,
Satu burung bagong, bagong semua. Kira-kira takut sama yang mana? Paham nggak dari sini? Pernah nggak sampai menjumpai seperti itu? Kalau saya pernah menjumpai, bro. Saya bisa bicara seperti ini karena apa? Ya memang sudah pernah praktek loh, Rek. Makanya kan saya itu paling nggak berani disuruh mengklaim. Terus kalau kacer, bagong dikatakan OB, over birahi. Loh, saya rasa penurunan birahi itu simpel kalau dari teori-teorinya loh ya. Kalau dari teorinya, ini saya tidak bicara fakta realitanya, tapi dari teorinya. Birahi selalu dikaitkan dengan yang namanya kroto. Extra fooding yang banyak mengandung unsur jemek-jemek kayak banyu-banyu ini dikaitkan dengan birahi. Loh, kalau memang burung kacer, bagong dikatakan over birahi, ya wes sing bagong-bagong kayak ojo gawe kroto. Ojo gawe kroto, birahi ini malah naik. Tapi faktanya ada kok burung kacer yang makin bagong ya, dia itu bagongan, dikasih kroto, ya malah gak bagong. Ada kacer misalkan, contoh misalkan kanibal ada yang bilang OE, ada yang bilang OB karena tidak tersalurkan, ada yang bicara seperti itu. Tetap bro, semua yang namanya teori ini luas. Teori tetaplah teori, sifatnya prediksi, bukan hukum pasti. Kalau diklaim banyak bro, solusi dari kita prakteknya. Burung yang seharusnya nggak pakai kroto, ternyata dikasih kroto malah enak. Burung yang seharusnya tidak pakai UH, ternyata pakai UH malah enak. Kita sering menjumpai secara nyata realita begitu. Loh, sering ini bro. Jadi burung bagong itu nggak bisa disifati cukup dengan satu pemahaman saja. Untuk tahu secara hak kenapa sebab kacer bagong, ya tentu kacer itu sendiri yang tahu. Loh, ya kacer itu sendiri. Karena kacer ditanya nggak jawab, no manuk, awakmu nyapa bagong? No manuk, kamu ngapain kok bagong? Kenapa kamu bagong? Gak jawab manuk yang menengguai. Loh, tahu dari mana kita? Makanya semua itu prediksi hukumnya. Bahkan sampai sekarang ini saya mau tanya, adakah teori yang menghilangkan bagong? Saya mau tanya, ada nggak? Saya mau tanya itu saja. Rata-rata kita itu cuma mengakal, meminimalisir gimana supaya burung ini tidak bagong di atas. Nih gantangannya pas gantang nggak bagong, biarkan dia bagong di bawah. Atau sesudah gantang bagong, mau sakarepmu wis. Sing penting nih dhuwur aja bagong. Kita kan main ngakal seperti itu, diakal seperti itu dengan upaya eksekusi lapangan. Entah diotak yang begini, yang begitu lah. Ini luas. Eksekusi lapangan itu luas, bro. Jadi kita itu ngakal, meminimalisir. Bukan menghilangkan, menyembuhkan biar gak bagong. Gak ada rawatan. Kalau memang ada rawatan, kacer bagongan, diginikan gak bagong. Ya coba tau Japrio saya. Japrio saya, kacerku bagong wakeh. Banyak. Bimbing saya sampai burungku anti bagong gimana? Bimbing saya. Bahkan kacer gak bagong, belum pernah bagong misalkan akad beli MH, akad belinya MH, belum pernah bagong sama sekali ya. Perawat ini pengen bagongnya manuk ini mau pengen rek. Tapi kan juga susah juga tuh. Susah juga bagong nih manuk ya susah. Tapi logika analoginya begini teman-teman. Burung MH, burung yang belum seberapa mapan, tumak ninah enak ya. Dia kenapa gak bagong? Kenapa dia kok belum bagong ya? Kenapa dia belum ada dalam posisi bagongan lah misalkan? Kenapa? Ya karena dia mengontrol dirinya saja, mengontrol kenyamanan hatinya saja, belum bisa tumak ninah ya. Ini prediksi saya begitu. Saya memprediksi burung MH kenapa kok jarang bagong? Ya karena itu tadi. Dia menyamankan hatinya aja belum. Mau makan enak tumak ninah aja belum. Masih takut sama orang. Kok ngarep-ngarep bagong. Kok ngarep-ngarep bunyi. Paham nggak dari sini? Jadi bukan berarti saya bicara seperti ini. Berarti burung-burung jinak itu sangat beresiko bagongan gini-gini. Enggak juga. Karena kembali lagi sama penyampaian saya tadi yang di awal. Kaitannya dengan kacer bagong. Itu ada dua versi. Ini versi prediksi saya. Tak perjelas prediksi biar jatuhnya tidak klaim, biar sampean juga bisa menelaah dan bijak melihat dan menyimak video saya dan gak jatuhnya klaim. Kenapa saya katakan prediksi? Tadi awal kan saya sampaikan burung kacer itu ada dua, ada yang hobi bagong, ada yang gak hobi bagong. Terlepas ini jinak atau semi giras atau gimana, wes ini kembali lagi pada kawongane manuk iki mau, keterbiasaan burung ini tadi. Tapi kalau soal bagong gak bagong, lah ini semua kaitannya dengan kalau versi saya yaitu tadi kembali lagi pada dua faktor ini tadi. Kacer itu ada yang hobi bagong, ada yang gak hobi bagong. Itu aja bro.
Karena sampai sekarang saya itu sering keluar masuk kacer yang divonis, beli kacer divonis manuku gila anti bagong, tak jamin, bahkan ada yang sampai menggaransi ke saya, tak garansi, tak jamin anti bagong masuk di rumah saya. Loh kenapa kok gini bro, saya itu kan punya kacer maskot, tapi maskot untuk di rumah saya, ya untuk di rumah saya. Memang kacer itu ngeplong-ngeplongi, itu ngeplong-ngeplong semacam apa ya? Kalau dari pengamatan saya ya, pengamatan prediksi saya, itu ngeplongnya ngeplong-ngeplong yang mendayu-dayu, seperti memanggil-manggil, merayu seperti itu ya. Kadang nanti habis mendayu dia tiba-tiba nyepit ya. Dan menurut saya ya banyak kacer, tapi kacer itu bagongan juga, parah bagongnya ya, bagongan parah. Jadi gini, banyak kacer yang divonis diklaim anti bagong, masuk di rumah saya bagong. Kacer yang ini loh bro. Ini kacerku tak pindah di sana semua tadi ya. Ini loh. Ini kan kacer. Ini. Kacer ini. Ya kacer ini ya, kacer ini. Ini memang gini. Dia itu memang masuknya di sini kan semi jinak ya, masuknya semi jinak. Cuma nggak tahu kenapa kebetulan di sini tiba-tiba dia itu jadi mulai juwina, ngono. Cuma belum ke arah ke yang cetrekan, belum ya, belum. Ya kacer iki, ngono. Ya kacer iki. Tapi saya tidak mengklaim, cuma dari pengamatan saya banyak kacer yang divonis diklaim bahwasannya ini burung anti bagong, bahkan menggaransi saya anti bagong gini-gini, masuk di sini 3 hari, 2 hari, 4 hari, walaupun tidak terus rek kan kembali lagi pada tipikal burung ya. Burung itu kan menurut saya ada 2, ada yang hobi bagong, ada yang gak hobi bagong ya. Kita lanjut di meja saya. Kembali pada kacer jinak cetrekan saya ya yang tadi. Jadi gini, rawatanku tuh sebenarnya gitu-gitu aja bro. Rawatanku gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Memang burung yang jinak cetrekan itu kemarin-kemarin kan pernah tak konfirmasi kepada teman-teman. Saya mulai main Hongkong. Hongkongnya tak banyakin, jangkauannya yang tak pangkas. Menurut saya karena apa? Tujuan saya itu ya berupaya, mengupayakan supaya ngilangi ngeleper-ngeleperi. Maksudnya kan ngeleper-ngeleper. Ya dari analisa saya, ngeleper-ngeleperi berkurang. Cuman yo, kalau masalah bagong itu tetap baik, tetap dengar suara burung lain. Kalau jaraknya terlalu dekat ya langsung Cuman nggak tahu kenapa kemarin itu ya entah moodnya, entah memang apa ya, entah ini faktor rezeki atau faktor keadaan nggak tahu lagi ya. Yang jelas kemarin itu bahkan sampai hari ini burung itu tidak seberapa gampang ya, tapi tetap bagong ya, gak gampang Makanya kan ya siapa tahu, yang jelas kalau masalah tujuan utama ngeplong los nih suara nih manuk itu alhamdulillah sekarang sudah ada di titik itu. Cuma kalau masalah bagong, masalah apa ya, seperti ingin menyerang, menerkam, ini sampai sekarang ya masih tetap ya, masih belum ada perubahan ya. Menurut saya kemarin dan hari ini tuh menurutku ya mungkin moodnya aja dia yang ada di titik itu, karena nggak ada perubahan rawatan. Dari rawatan saya angkanya taruh begini-gini nggak ada ya, serawatanku ngono. Karena kembali lagi bro, saya itu ngerawat burung itu memang tak buat simpel seperti ini. Kenapa toh? Ya karena kembali lagi kita mau bikin pusing rawatan kita. Kalau memang dasarnya burung seperti itu lah, terus api piye? Paham nggak dari sini? Sama tak ajak gampang-gampangan baik. Bener. Yang penting kita sudah mengupayakan, tak upayakan begini. Ya sambil berjalan, sambil menyelam minum air, diamati pelan-pelan. Nggak ada yang instan. Yang instan, janji-janji instan itu cuma janji manis. Tapi kenyataan itu pasti pahit. Kenyataan itu pasti yang namanya realita. Kenyataan itu pasti pahit. Nggak ada kenyataan yang manis. Yang manis cuma janji netok. Janji netok. Semuanya janji ini, janji itu, dan manis. Semua janji itu manis. Bener loh bro. Paham dari sini ya. Jadi kaitannya video kali ini itu penjabaran tentang kacer bagong ya, supaya menambah wawasan sampai semua. Ini versi saya, nggak ada klaim di sini. Ini dari pengamatan dan pengalaman saya ya. Jadi begitu video kali ini. Kalau masalah kiat-kiat perawatan kacer bagong, upaya-upayanya bagaimana? Next video tak kupas secara pengalaman saya ya, kapan-kapan. Oke, wes mengenai video kali ini semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.